Halo, selamat datang kembali di podcast Histomat. Dalam podcast ini kita akan membahas berbagai fenomena sosial di lingkungan kita secara kritis dan ilmiah. Bersama partner kita, Bung Mokhtar Habibie atau biasa kita kenal sebagai Bung MH. Selamat datang Bung MH, apa kabar? Kabar baik Bung. Baik Bung. Bung, di episode sebelumnya kita kan sudah membahas proses development dari agraria, terus ke industrialisasi, kemudian ke sektor jasa. Nah, kita mau fokus nih Bung, ke agraria. Karena kan Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Hamparan sawahnya itu banyak sekali. Nah, saya jadi teringat juga ketika mahasiswa dan masih sering demo, itu ada suka menyampaikan salam. Hidup mahasiswa, hidup petani, hidup buruh, hidup rakyat Indonesia. Saya pernah nanya, waktu saya maba, saya pernah nanya ke senior saya. Apa sih maksudnya? Terutama hidup petani. Apa dia sih waktu itu cukup sesederhana ngomong, ya kita kan negara agraria karena petani kita banyak. Nah, bagaimana Bung menanggapi ini? Oke. Jadi yang pertama tentang negara agraris ya. Jadi ini memang pandangan populer gitu, dan sampai hari ini orang masih oh ya kita ini kan negara agraris. Nah, tapi mungkin kita perlu cek dulu ya, bagaimana kontribusi pertanian dan juga petani kepada pekerjaan dan juga ekonomi kita. Kalau lihat data sensus terakhir ya, 10 tahun yang lalu 2013, sensus 2023 saya belum ngecek gitu. Ya kira-kira petani kita itu tinggal sepertiga dari total pekerja yang ada di Indonesia gitu. Artinya ya tinggal sedikit gitu kalau lihat proporsinya dari pekerjaan yang lain. Dan juga kontribusi pertanian ke ekonomi ya, ke GDP gitu, itu hanya kurang dari 15%. Jadi memang sangat kecil dibanding sektor jasa atau industri gitu ya. Nah, dengan kondisi kayak gini barangkali ya kita perlu refleksi lagi apakah benar masih bisa disebut negara agraris dengan kondisi petani dan juga pertanian Indonesia hari ini. Nah, yang kedua yang saya ingin tanggapi juga soal slogan atau kampanye tentang hidup petani. Nah, ini kita harus melacaknya dari pengertian siapa itu petani terlebih dahulu ya, untuk bisa memahami mengapa itu muncul dan nanti apa implikasinya. Jadi di literatur itu ada perdebatan lah ya tentang bagaimana siapa sih petani itu gitu. Nah, paling nggak ada dua nih pendekatan nih. Yang pertama kita sebut saja agrarian populism ya, atau populisme agraria, yang kira-kira melihat petani. Nah, di sini nanti uniknya ya, dia menggunakan bahasa Inggrisnya itu peasant gitu, atau peasantry. Petani itu punya 3 karakter yang nanti membedakannya dengan perspektif lain ya dalam memahami petani. Kalau yang ini mereka berargumen petani itu pertama punya karakter subsistensi. Jadi orientasi produksinya itu hanya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya gitu. Jadi misalnya nih ada keluarganya di situ ada 4 orang gitu ya. Jadi ketika kita memproduksi padi, mau menanam berapa, nanti untuk dipanen berapa, itu memperhitungkan kebutuhan 4 orang itu saja gitu. Jadi nggak memperhitungkan nanti aku pengen untung, aku jual berapa, terus dan lain sebagainya gitu. Jadi orientasinya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar dari keluarganya. Itu yang dimaksud karakter subsistensi itu ya Bung? Ya, itu subsistensinya itu. Nah, yang kedua, pandangan populisme ini menganggap bahwa petani itu karakternya homogen, dalam pengertian semua petani itu, nah ingat, ini agrarian populisme ini dasarnya kan, akarnya kan dari pemikir di Rusia ya, namanya Alexander Chayanov itu di sekitar pertengahan abad 19. Yang itu artinya di sana memang masih masa feodal, masa prakapitalisme ya, di mana para petani itu dieksploitasi oleh para tuan tanah bangsawan gitu atau raja gitu. Nah, dalam kondisi kayak gitu memang kemudian mudah menempatkan petani itu sebagai satu kesatuan yang homogen, berhadapan-hadapan dengan para bangsawan dan tuan tanah yang mengeksploitasi mereka. Kan para petani di zaman itu kan harus membayar pajak, membayar upeti, ya, mengerjakan pekerjaan yang tidak dibayar dan lain sebagainya, yang itu membuat mau petani manapun kira-kira punya nasib yang sama. Nah, itulah kemudian kecenderungan yang kedua dari agrarian populisme ini adalah menganggap petani selain subsisten, mereka itu punya kecenderungan homogen, semuanya sama. Nah, sehingga memang kemudian slogan hidup petani itu menjadi masuk akal di zaman itu, karena petani itu kira-kira sama semua nasibnya. Tahun semuanya berapa Bung tadi?
ya zaman prakapitalisme gitu kira-kira. 1900-an Ya di abad 19 ya, ini di Rusia. Nah, kira-kira itu ya. Yang ketiga, nah karena mereka ini homogen, semuanya sama posisinya, maka mereka juga punya kecenderungan budaya yang kira-kira itu sama gitu ya, saling guyub rukun, saling tolong menolong, ya hubungan resiprokal gitu. Nah makanya kemudian dibayangkan petani itu nanti ya hari ini dibayangkan punya semacam keunggulan gitu dibanding pertanian misalnya korporasi, karena petani ini kan tadi ya punya budaya egalitarian, saling membantu menolong, yang itu jauh lebih baik daripada budaya misalnya korporasi yang penuh kompetisi, yang kemudian menonjolkan efisiensi, menonjolkan eksploitasi dan lain sebagainya itu. Nah ini 3 karakter ini kan tadi agrarian populisme yang klasik nih ya, Chayanov yang situ. Nah hari ini itu ada lagi populisme yang lebih kontemporer gitu ya, ada namanya Van der Ploeg ya, ada namanya Philip McMichael. Nah mereka kira-kira argumennya petani, peasant yang kayak gitu di abad 19 yang dibayangkan Chayanov itu masih ada hari ini, berlanjut sampai hari ini gitu. Dengan 3 karakternya itu, subsisten, kemudian homogen, dan juga punya budaya egalitarian yang saling bantu tolong menolong di pedesaan gitu. Nah, perspektif yang kayak gini nih yang mendapat kritik dari perspektif yang kedua nih. Kita sebut aja perspektifnya Marxis gitu ya. Ya, mereka sebenarnya kalau dalam analisis sejarah itu mereka setuju kira-kira di zaman prakapitalisme, di zaman feodal itu petani ya kira-kira kayak gitu tadi karakternya ya 3 itu. Tapi, nah ini tapinya nih yang membedakan perspektif Marxis dengan populis. Petani itu nggak kayak gitu terus gitu. Berubah. Mereka berubah dong, zaman berubah. Mereka nggak statis terus 3 karakternya ada di diri mereka terus gitu. Nah, apa yang membuat perubahan itu? Ya, yang sering disebut sebagai transisi kapitalisme gitu. Ketika produsen pertanian itu di zaman kapitalisme tidak bisa lagi memproduksi dengan logika subsistensi lagi. Makanya ada pergeseran nih sejak kapitalisme hadir itu. Pergeserannya di 3 hal nih ya. Kalau tadi kan 3 juga kan. Nah, sekarang juga pergeserannya di 3 hal. Yang pertama, tadi kan subsistensi itu, prakapitalisme. Ketika kapitalisme hadir ya, relasi sosial itu berubah menjadi semuanya menggunakan logika efisiensi, menggunakan logika produktivitas, logika profit. Itu mau nggak mau, petani juga mulai berubah karakternya. Mereka nggak lagi memproduksi sesuatu itu hanya berdasarkan pertimbangan untuk memenuhi kebutuhan dasar keluarganya. Dengan komodifikasi yang masuk ke mereka, di mana pertimbangan-pertimbangan tadi ya, memproduksi komoditas itu kan ada hukumnya 3 tadi tuh. Harus kompetitif, harus produktif, harus efisien, harus menghasilkan untung itu. Kalau enggak kan nanti ada kalah bersaing dengan produsen komoditas yang lain. Nah dalam konteks kayak gitu, petani nggak lagi menggunakan pertimbangan sekedar subsisten untuk bertahan hidup. Petani itu juga sekarang menggunakan pertimbangan tadi, efisiensi, produktivitas, dan juga otomatis cari untung juga gitu. Apalagi kalau misalnya ada peluang ya, ini produk pertanian lagi laku nih di pasar global. Nah, mereka berlomba-lomba untuk menanam itu agar bisa dijual ke pasar dengan harga tinggi dan mereka bisa menambah pendapatan mereka, dan mereka nanti bisa beli tanah lagi, bisa beli traktor, bisa beli yang lain-lain. Jadi bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan subsistensi lagi gitu. Nah, ini mikirin anak sekolah, pendidikan, betul, termasuk ya punya petani boleh juga dong pengen ngirim anaknya kuliah ke UGM gitu kan. Memangnya hanya anak pejabat yang boleh kuliah di UGM kan, ya, misalnya gitu ya. Nah itu pertama tuh, ada proses komodifikasi yang membuat subsistensi sekarang udah berubah menjadi logikanya adalah logika produksi komoditas tadi, di mana efisiensi, produktivitas, profit, ya, termasuk nanti akumulasi. Jadi petani udah berubah nih karakternya. Nah yang kedua, karena karakternya itu udah berubah, kapitalisme juga udah berubah, meruntuhkan kerajaan, sekarang berubah lagi, yang menguasai dunia itu dalam kapitalisme itu kan pemilik modal gitu ya. Kalau di zaman prakapitalisme kan yang menguasai itu kan pemilik tanah, dalam bentuk tuan tanah bangsawan gitu, atau raja. Nah dalam kapitalisme ya pemilik modal itu ya pemilik pabrik, pemilik sumber finansial, pemilik alat-alat produksi yang luar biasa ya, termasuk tanah juga gitu. Nah, ketika ini sudah berubah, bergeser, maka karakternya tadi juga petani juga berubah nih. Dari proses komodifikasi tadi ya, petani itu nggak bisa lagi dianggap sebagai pihak yang homogen.
sebagian petani ya, karena dia berhasil melakukan efisiensi, bisa memproduksi lebih banyak, bisa menghasilkan surplus, bisa untung. Ketika untung dia bisa beli tanah lebih. Nah, ketika beli tanah dari tetangganya ini kalah bersaing nih misalnya, dia kurang produktif, akhirnya dia utang awalnya ke petani yang tetangganya yang lebih kaya tadi. Utang lama-lama kok nggak bisa bayar nih. Akhirnya tanahnya dijual ke petani yang lebih sukses tadi. Nah, inilah proses awal mula akumulasi nih. Sehingga sebagian petani mulai menjadi petani majikan. Ketika tanahnya tambah kan nggak mungkin mengerjakan tanahnya dikerjakan sendiri lagi ya. Makanya mereka mulai mempekerjakan buruh. Sementara sebagian yang lain masih bertahan sebagai petani yang family oriented tadi, ya, mengandalkan tenaga keluarganya. Tapi sebagian yang lain, petani itu mengalami apa yang sering disebut sebagai proletarisasi gitu. Ketika kehilangan tanah, nggak punya sumber produksi lagi, si petani ini akhirnya berubah menjadi buruh, menjadi pekerja gitu. Nah, inilah yang disebut sebagai proses diferensiasi kelas, ya. Sehingga petani di zaman kapitalisme itu mengalami proses diferensiasi kelas tadi, sudah tidak homogen lagi. Ada petani majikan ya, atau yang saya sebut sebagai petani kapitalis. Ada petani yang mengandalkan tenaga keluarga sendiri, yang di literatur disebut sebagai petty commodity producer ya, PCP, atau di istilah populernya itu disebut kaum marhen gitu ya. Jadi nggak mempekerjakan orang, tapi juga tidak bekerja untuk orang lain gitu. Nah, tapi selain itu ada lagi petani gurem yang tanahnya terlalu kecil sehingga dia harus bekerja untuk orang lain sepanjang tahun. Nah, ini adalah petani pekerja nih. Satu kakinya di pertanian, satu kakinya di buruh sudah ya. Sebenarnya dia udah bisa dianggap sebagai pekerja karena dia mengandalkan upah untuk bertahan hidup tadi. Nah, ini adalah proses yang kedua ya, bagaimana ketika komodifikasi masuk, petani mengalami diferensiasi gitu. Nah, yang ketiga, ketika terjadi diferensiasi kan corak budaya tadi udah berubah dong. Tadi katanya kan egalitarian, ya, saling membantu. Nah, dalam kondisi diferensiasi kan susah membayangkan petani kaya itu dengan penuh keikhlasan membantu petani yang nggak punya tanah gitu. Bahkan kalau ada program land reform misalnya ya, tanah yang luas harus dibagikan ke yang nggak punya tanah. Pasti yang punya tanah luas kan melawan. Berarti kan udah nggak ada solidaritas lagi. Keuntungan saya berkurang dong. Jadi kemudian yang terjadi ya sekarang relasinya lebih ke eksploitasi gitu, bahwa ada mereka yang punya tanah lebih luas mempekerjakan buruh-buruh tani yang nggak punya tanah, atau petani gurem yang harus bekerja untuk si petani majikan tadi. Sehingga bayangan tentang petani sebagai peasant tadi yang punya 3 karakter itu sekarang udah bergeser dalam masyarakat kapitalisme hari ini gitu. Mereka sekarang berubah menjadi farmer yang karakternya 3 tadi. Pertama, memproduksi dengan logika komoditas tadi. Ya. Kemudian yang kedua ada proses diferensiasi kelas di antara petani itu. Jadi ada petani yang majikan, ya, mempekerjakan orang, ada PCP, ada petani semi proletar atau petani pekerja. Nah, ada yang kemudian berubah sama sekali menjadi buruh murni gitu. Kalau saya menyebutnya fully fledged proletariat, atau yang nggak punya tanah sama sekali. Nggak punya tanah sama sekali, nggak punya garapan sama sekali gitu. Nggak punya menggarap tanah pun nggak ada itu, hak garap. Jadi ini yang benar-benar proletar yang kafah ya, yang hanya benar-benar mengandalkan tenaganya untuk bertahan hidup. Baik, Bung. Berarti lagi-lagi tidak bisa lagi dianggap sama karena terjadi adanya efektivitas, efisiensi dan nyari untung sebanyak-banyaknya. Makanya berubah kan ya, Bung. Terjadi diferensiasi. Nah, ini kan tentu Bung menyampaikannya secara global. Bagaimana transformasi ini dari peasant to farmer, dari peasant ke farmer terjadi di Indonesia? Usulnya gimana itu, Bung? Jadi pertama kita perlu highlight dulu ya, kenapa peasant ke farmer ini beda gitu. Tadi ya, peasant itu kan petani di masa prakapitalisme gitu. Dan farmer ini tadi yang petani di zaman kapitalisme. Cuman memang di Indonesia jadi ribet karena bahasa Indonesianya kalau diterjemahkan. Itu apa itu bahasanya? Ya, peasant dan farmer sama-sama petani gitu. Jadi memang akhirnya jadi susah untuk membedakan. Padahal akar katanya itu punya makna yang berbeda sebenarnya. Nah, mungkin nanti kita bisa jelaskan di kesempatan yang lain. Nah, yang jelas kita coba jelaskan di Indonesia ya, bagaimana transformasi pergeseran dari
peasant yang karakternya 3 tadi menjadi farmer yang karakternya juga 3 tapi yang berubah tadi ya. Yes. Kalau kita menelisik sejarah ya, proses pergeseran ini kita bisa lacak mulai sejak zaman tanam paksa. Bung Hafal mungkin di pelajaran sejarah masih ingat ya ada tanam paksa gitu. Nah, tanam paksa ini terjadi di tahun sekitar 1830-an itu sampai 1870. Nah, apa yang terjadi zaman tanam paksa ini? Itu kan orang-orang desa disuruh menanam tanaman ekspor ya ke Eropa dengan kuota tertentu gitu. Dan bagi kepentingan kita untuk analisis ini yang paling perlu ditonjolkan dalam proses tanam paksa ini adalah pertama terjadinya monetisasi di pedesaan. Artinya apa? Uang itu makin penting dipakai di desa. Kok bisa? Jadi dulu pajak pemerintah kolonial itu seringkali dalam bentuk hasil bumi gitu. Jadi Bung Hafal kalau misalnya bayar pajak ke kolonial ya langsung store aja ubi, pisang gitu ya. Nah tapi sejak tanam paksa dan nanti semakin mendekati akhir abad 19, pajak itu ditarik dengan tunai, uang tunai. Nah lalu bagaimana kalau orang pribumi nggak punya uang tunai? Ya berarti pisangnya tadi, singkongnya tadi perlu dijual dulu ke pasar kan? Iya. Dapat uang, baru uangnya dipakai untuk membayar pajak atau upeti ke kolonial, pemerintah kolonial tadi. Oke. Nah ketika itu terjadi makanya pasar otomatis berkembang luas dong. Karena orang sekarang harus terlibat dalam aktivitas jual beli yang menggunakan uang nih, agar punya uang tunai untuk membayar pajak tadi. Nah ketika uang itu makin meluas penggunaannya di pedesaan, nah ini nanti menggiring ke pasar yang lain lagi. Ya, yang pertama adalah pasar tanah. Nah, jadi tanah itu mulai diperjualbelikan juga, itu menjadi komoditas. Yang tadinya itu tanah itu misalnya milik bersama gitu ya di sebuah desa. Nah, tanah mulai bisa diperjualbelikan. Apalagi nanti di zaman liberal ya, pasca tanam paksa itu terjadi privatisasi tanah yang makin gila-gilaan, makin besar gitu. Jadi di zaman liberal ini kan perusahaan swasta Belanda itu diperbolehkan mengeksploitasi langsung Nusantara atau Hindia Belanda saat itu. Yeah. Nah, saat itu pemerintah Belanda ngasih konsesi itu, perusahaan swasta kamu boleh tuh menyewa tanah pedesaan sampai 75 tahun. Nah, tapi kamu harus ngurus sendiri. Kamu harus nyewa sendiri, ngurus sendiri. Sekarang negara nggak mau campur tangan. Kamu perusahaan urus sendiri, negosiasi dengan warga desa setempat. Nah, dalam proses kayak gini nih, para pejabat desa bermain lah. Nah, disitulah bisa bernegosiasi dengan para perusahaan swasta dari Belanda tadi. Misalnya, oh ya udah, ini konsesinya segini, atau yang aslinya itu tanah kas desa bisa aja itu dialihkan dijual gitu aja gitu ya, tanpa sepengetahuan warga misalnya. Ya akhirnya aktivitas jual beli tanah menjadi milik pribadi yang diperjualbelikan itu makin banyak itu terjadi. Nanti orang kan bisa cek di sejarah ada banyak ya tulisan, ada Robert Knight, ada Robert Elson, ada Baumgart dan lain-lain. Nanti bisa dicek. Nah itu kedua ya, ada monetisasi, kemudian ada komodifikasi tanah makin menjadi komoditas diperjualbelikan. Nah ujungnya kemudian tentu saja adalah komodifikasi tenaga kerja juga gitu. Ketika pasar itu makin berkembang, pasar tenaga kerja juga makin berkembang gitu. Nah salah satunya apa? Salah satunya ada ini ya, orang itu kan kalau harus menjual tenaganya itu kan kalau nggak punya sarana lain untuk bertahan hidup kan. Yeah. Dan jangan dibayangkan dulu tuh semua orang punya tanah loh ya di desa di Jawa maupun di luar Jawa. Tidak semua orang punya tanah. Bahkan sebelum tanam paksa gitu. Nah ketika tanam paksa, orang-orang yang nggak punya tanah ini kan harus bekerja menjual tenaganya. Dan bahkan yang orang yang tadinya punya tanah pun ada yang mengalami proses tadi, proletarisasi itu udah mulai terjadi tuh. Lewat cara apa? Ya tadi di zaman tanam paksa ini kan ada pejabat-pejabat desa yang diberi tugas untuk mengumpulkan kuota tadi kan, mengumpulkan kuota tanaman, ya targetnya itu. Nah mereka ini kan punya power yang lebih gede nih dibanding warga yang lain. Mereka bahkan diberi tanah bengkok gitu. Nah itu yang nanti dipakai sebagai sumber ekonomi untuk membeli ya tanah-tanah tetangganya yang kurang mampu tadi. Misalnya petaninya miskin punya tanah kecil ya, petani gurem. Mungkin dia anaknya sakit atau dia harus bayar pajak, nggak punya apa-apa ya. Mungkin tanahnya awalnya digadai atau
pinjam duit ke tetangga yang lebih kaya tadi, ketika nggak mau bayar akhirnya ya tanahnya dilepas. Gitu. Nah, jadi tanam paksa ini sebenarnya juga memulai mendorong proses diferensiasi kelas di situ ya. Karena para petani kaya, kum ini maksudnya dan ya, selain sebagai petani juga bekerja sebagai aparat desa tadi, ini yang mengakumulasi tanah gitu. Iya. Dan itu udah terjadi sejak tanam paksa sampai nanti liberalisasi ketika tanam paksa dihapuskan tahun 1870 itu makin ganas lagi prosesnya gitu. Oke. Nah, ketika itu terjadi, maka proses proletarisasi, komodifikasi tenaga kerja kan juga makin banyak tuh. Nah, sehingga pekerja upahan makin banyak di zaman itu. Dan itu berlanjut makin deras prosesnya pasca liberalisasi 1870 itu tadi. Oke. Nah, sampai akhirnya nanti di awal kemerdekaan kita, jadi bayangin ya 1870 sampai 1945, jadi 70 tahun kemudian, berarti kan prosesnya makin masif tuh. Tadi komodifikasi tanah, ya, komodifikasi tenaga kerja karena proletarisasi tadi membuat banyak orang itu sekarang di zaman itu nggak bisa lagi memproduksi ya, nggak bisa lagi bertahan hidup tanpa terlibat dalam produksi komoditas. Nah, ini maksudnya gimana nih? Gampangnya gini ya. Sekarang Anda itu kenapa harus kerja? Menurut Anda apa, Val? Bertahan hidup perlu makan. Ya, kenapa harus dengan menjual tenaga? Karena nggak punya apa-apa. Selain tenaga kita. Ya, itulah kapitalisme gitu ya kira-kira. Orang dipaksa secara ekonomi untuk menjual tenaganya. Kalau enggak dia nggak bisa beli makan, nggak bisa bertahan hidup gitu. Ini beda dengan zaman misalnya ketika Anda masih punya secuil tanah secuil Anda itu bisa tanamin singkong, tanamin pisang, yang Anda bisa makan dari situ kira-kira. Tapi kalau Anda nggak punya tanah sama sekali, Anda memenuhi kebutuhan paling basic Anda makan dari mana? Iya. Nah, satu-satunya caranya adalah menjual tenaganya itu. Nah, tapi yang mengalami proses komodifikasi ini nggak cuma si buruh ini saja. Petani yang tadi PCP, juga petani kapitalis yang majikan tadi juga mengalami komodifikasi. Artinya apa? Petani kapitalis itu ya, kalau pengen dia tumbuh terus, ya dia juga harus menjual sesuatu gitu. Karena ini semua udah terlilit dalam logik tadi tuh. Harus efisien, harus produktif, harus ada profitnya gitu ya. Dan itu menimpa si kapitalis juga. Ya. Nah, makanya baik petani PCP, petani kapitalis, petani yang punya tanah kecil tadi, petani gurem tadi, semua mengalami proses komodifikasi. PCP apa, Bung? Sorry tadi. Ya, PCP tadi Petty Commodity Producer ya. Yaitu para petani yang mengandalkan tenaga keluarganya sendiri. Oke. Jadi tidak mempekerjakan orang, juga tidak dipekerjakan oleh orang lain. Nah, ini yang dalam bahasa populer sering disebut sebagai kaum marhen itu. Baik, Bung. Berarti sebenarnya proses petani itu mulai bermacam-macam itu di Indonesia udah dari abad 19 ya, Bu? Iya. Dan saya jadi terbuka nih pikirannya. Apa dampaknya bagi kita sekarang yang masih sering menyebutkan kampanye hidup petani? Oke, ya sebelum ke situ saya ingin tekankan lagi ya, bagaimana proses tadi itu, transformasi itu jadi di awal abad 20 itu sejarawan Robert Elson ya, nanti kalau mau bisa baca bukunya itu, dia bahkan sudah mendeklar the end of peasantry gitu. Berakhirnya petani ya. Petani tapi dalam makna yang tadi ya, prakapitalis tadi ya. Iya. Petani yang subsisten, yang homogen, yang egalitarian itu udah habis, berakhir. Kenapa? Ya karena udah transisinya udah ke kapitalisme itu. Iya. Jadi bahkan di abad 20, awal abad 20, Robert Elson udah mendeklar di Indonesia itu udah the end of peasantry. Dan pindah ke farmer. Sudah berubah jadi farmer dan juga pekerja, jadi buruh gitu. Nah makanya di awal kita kemerdekaan kita itu sebenarnya petani udah nggak ada lagi petani yang peasantry gitu. Yang ada adalah petani yang farmer tadi, yang terdiferensiasi dalam kelas-kelas sosial yang berbeda. Oke, baik Bung. Jadi kenapa kemudian saya suka melihat kalau memang diferensiasi berbeda-beda, kenapa negara seakan-akan melanggengkan kampanye petani itu hanya satu kelas. Dan kemudian bisa jadi negara ternyata menguntungkan hanya salah satu dari diferensiasi kelas itu. Bagaimana Bung menanggapi ini? Oke, jadi pertama kita perlu jelaskan dulu ya, kalau tadi kita udah memahami bahwa petani itu terdiferensiasi, makanya kita perlu memahami dulu nih, apakah kebijakan negara
dan juga aktivitas korporasi itu selalu membawa dampak yang sama terhadap berbagai kelas-kelas petani. Terhadap petani yang tadi. Kalau selama ini kan pokoknya kalau ada korporasi datang, pokoknya petani itu pasti sengsara semua. Dan sebaliknya, kalau nggak ada korporasi berarti petani itu hidup enak semua gitu ya. Nah, kita perlu lacak dulu nih apakah benar ini kayak gini. Kalau kita tadi kan memahami petani itu terdiferensiasi bahkan sejak awal abad 20 ya, dan pas kemerdekaan kita itu udah menjadi farmer gitu, petani-petani kita. Kalau kita lacak zaman land reform ya, zaman Soekarno, land reform itu kan tujuannya meredistribusi tanah dari yang tadinya tanahnya luas diambil negara dikasihkan ke orang yang nggak punya tanah atau tanahnya terlalu kecil yang misalnya di bawah 2 hektar gitu. Ini kan berarti udah beda banget. Kalau kita lihat land reform itu jelas nggak menguntungkan semua petani. Itu menguntungkan petani gurem dan buruh tani gitu. Petani kapitalis, tuan tanah tentu saja dirugikan dari kebijakan land reform itu karena mereka tanahnya diambil gitu. Nggak boleh punya tanah lebih dari 5 hektar misalnya gitu kan. Nah itu kan berarti kebijakan negara itu punya dampak yang berbeda terhadap kelas petani yang berbeda. Nah keadaannya berubah lagi nih di masa Green Revolution ya, di masa Soeharto. Ketika land reform berhenti, era Soekarno, kemudian diganti berpindah ke oleh rezim Soeharto. Land reform ditinggalkan, diganti oleh Green Revolution atau revolusi hijau. Sekarang kebijakannya di revolusi hijau ini bukan soal meredistribusikan tanah, tapi soal meningkatkan produktivitas pertanian. Gimana nih caranya agar meningkatkan panen dari 1 hektar itu 2 ton menjadi 5 ton misalnya kayak gitu. Nah kalau kayak gitu siapa yang paling diuntungkan dengan kebijakan kayak gitu? Tanah yang paling luas, yang punya tanah yang lebih luas gitu, karena pemerintah ngasih subsidi ya, subsidi input ya, baik benih, pupuk, pestisida. Itu kalau logikanya kalau Anda punya tanah lebih luas kan dapat input yang lebih luas juga kan? Betul, lebih banyak. Iya, itu kayak Anda ngekonsumsi BBM gitu kan. Kalau Anda pakai mobil berarti Anda menikmati subsidi lebih banyak besar dibanding yang orang pakai motor gitu. Nah, itu kira-kira kayak gitu tuh. Sehingga revolusi hijau itu membalik yang tadinya itu land reform menguntungkan para petani gurem, buruh tani tadi, petani kelas pekerja. Nah, di revolusi hijau itu kebijakan negara menguntungkan petani kapitalis dan tuan tanah gitu. Nah, lalu di pasca Soeharto kayak apa? Nah, pasca Soeharto sama nih. Pasca Soeharto itu kebijakannya masih mirip dengan revolusi hijau, cuman duitnya berkurang aja gitu. Tapi logiknya tetap sama, modernisasi pertanian. Artinya apa? Ya membuat alat-alat produksinya menjadi modern ya. Misalnya traktor, kemudian sekarang mulai dikenalkan ada mesin panen, mesin tanam untuk padi ya. Kemudian tujuan utamanya tadi meningkatkan produktivitas. Nggak ngurusin soal gimana meredistribusikan tanah dari orang yang punya tanah sangat luas ke petani yang gurem atau yang nggak punya tanah sama sekali. Nah artinya apa? Kebijakan pertanian pasca Soeharto juga sama. Masih menguntungkan para petani dengan lahan yang luas tadi. Yang kita sebut petani kapitalis tadi. Petani yang karena tanahnya luas, nggak mungkin dikerjakan sendiri, pasti mempekerjakan orang lain. Nah itulah kenapa definisinya ya ini para petani kapitalis, dan mereka memang bisa mengakumulasi gitu ya, hasil dari tanahnya itu bisa dipakai untuk membeli tanah lagi, membeli traktor, menyekolahkan anaknya kuliah dan atau bahkan membeli mobil dan lain sebagainya itu. Iya. Oke, Bung, saya jadi keinget, saya kan suka lihat video-video di TikTok atau di Instagram itu. Kalau di negara Amerika udah pakai drone, pakai alat-alat yang canggih. Bahkan kemarin juga sempat lihat di Vietnam, negara tetangga itu udah pakai drone, Bung, untuk nyiram, untuk kasih pupuk dan sebagainya. Nah, kok di Indonesia saya masih sangat jarang ya Bung pakai itu. Bahkan mungkin nggak ada. Saya lihat konten-konten video yang berbahasa Indonesia pakai drone gitu di sekitar pertanian. Ya tentu saja semua itu kan butuh uang ya. Jadi dulu ketika Soeharto memperkenalkan revolusi hijau itu kan juga karena dapat bantuan dari luar negeri untuk melakukan itu, memodernisasi tadi. Yang tadinya pakai cangkul diganti traktor itu kan butuh duit besar. Iya. Nah, apalagi kalau mau mengenalkan teknologi yang kayak gitu, nah, duitnya dari mana kan gitu. Kalau karena nggak ada bantuan ya tentu saja yang terjadi stagnasi. Makanya produktivitas pertanian kita sebenarnya stagnan dari tahun 80-an sampai sekarang, terutama padi itu produktivitasnya stagnan ya, rata-rata 6 ton per tahun per hektar gitu sekali panen. Jadi ini
problem lainnya. Nanti mungkin kita bisa diskusikan di Baik, kesempatan. baik Bung. Bung, kalau dari Bung yang ceritakan berarti kan sudah jelas petani itu tidak bisa lagi kita anggap homogen. Mereka bermacam-macam jenisnya atau kelasnya. Lalu kenapa masih populer ini Bung menganggap petani itu homogen? Ya, Apa ada alasannya di balik ini mempertahankan narasi-narasi petani ini satu kelas? oke. Sebelum ke situ mungkin yang ini tadi ya, saya ingat pertanyaan Bung Afal, kenapa kemudian negara cenderung menguntungkan petani yang luas tadi ya, petani kapitalis itu ya. Terutama kan kalau kita lihat di zaman revolusi hijau tadi kan yang diuntungkan kan petani berlahan luas tuh ya. Iya. Nah ini terkait erat dengan strateginya Soeharto saat itu. Strateginya Soeharto itu kan dua tuh, stabilitas politik sama pertumbuhan ekonomi gitu. Nah stabilitas politik itu harus terjadi di perkotaan dan juga di pedesaan. Nah di pedesaan gimana caranya membuat stabilitas ini? Ya Soeharto harus punya aliansi, harus punya partner gitu ya di pedesaan, harus punya kawan yang bisa dipegang. Nah siapa yang di pedesaan yang bisa dipegang? Ya orang-orang paling kuatnya di pedesaan gitu. Oke. Dan mereka itu siapa? Ya tadi petani-petani yang punya lahan luas tadi. Makanya logikanya bantuannya adalah berupa input tadi ya, subsidi input pertanian. Sehingga ketika itu dilakukan, para petani luas dan yang kebanyakan para pejabat desa kan juga petani lahan luas ya kan, jarang ada dengar buruh tani bisa jadi kepala desa gitu. Iya, jadi punya power lebih kuat juga kan? Ya, itu alasan yang membuat negara memberikan kebijakan privilege bagi si para petani luas tadi, karena itu menjadi mitra mereka untuk menjaga pedesaan agar steril dari politik. Sehingga dulu Soeharto bisa mengendalikan pedesaan lewat aparat desa di bawah yang kebanyakan adalah para petani berlahan luas tadi. Oke, Bung. Nah, ini bicara lanjutannya nih, Bung. Saya kan ada... Ya, yang dari pertanyaan Bung tadi ya. Dampaknya apa, Bung, akhirnya? Bahayanya ini. Ya. Tadi kan Bung Afal sempat menanyakan yang tadi ya, kenapa kok masih bertahan populer, padahal jelas udah berbeda kan? Padahal jelas terdiferensiasi ya gitu ya. Ini unik ini Indonesia ya, menurut saya. Ada beberapa kombinasi yang membuat kenapa kampanye hidup petani tadi yang mengasumsikan petani itu homogen itu masih populer sampai hari ini bahkan ya. Yang pertama, warisan romantisasi Soeharto. Jadi ingat tadi ya, Soeharto tadi kan berkepentingan untuk menjaga pedesaan itu steril dari politik, nggak boleh ada gerakan, makanya harus dikendalikan tuh kepala-kepalanya. Dalam ini adalah aparat desa yang mereka ini secara ekonomi adalah para pemilik tanah luas tadi ya. Iya. Nah, Soeharto itu mengembangkan narasi bahwa desa itu penuh gotong royong, ya, petaninya itu guyup, rukun, saling tolong menolong. Dan ini persis kan, berarti mirip dengan narasinya populisme agraria tadi yang dipakai Soeharto itu. Iya. Seolah-olah petani itu sama, saling gotong royong di pedesaan. Nah, sehingga dengan narasi kayak gitu, itu bertahan sampai hari ini gitu. Pasca Soeharto runtuh, ternyata narasi itu begitu powerful, masih berada di benak kita, itu salah satu alasannya. Jadi ini warisan legasi Soeharto yang meromantisir desa. Ya. Seolah-olah desa itu nggak ada masalah, nggak ada eksploitasi, nggak ada konflik antar kelas sosial gitu ya, karena semuanya dianggap sama. Pokoknya semuanya petani, dan semua petani itu saling tolong-menolong gitu. Padahal tadi kita sudah jelaskan ada diferensiasi kelas di mana ada pihak yang mengeksploitasi pihak yang satunya lagi. Nah ini penyebab yang pertama nih kira-kira, warisan Soeharto yang meromantisir desa. Nah yang kedua terkait erat dengan ini adalah larangan Soeharto terhadap teori-teori Marxisme ataupun analisis kelas gitu ya. Dan ini terkait erat nih. Nanti kawan-kawan bisa baca buku Social Science and Power in Indonesia ya. Bagaimana Soeharto itu mengontrol ilmu sosial di Indonesia. Makanya disebut birokratisasi ilmu sosial. Jadi apa yang boleh diteliti, teori apa yang boleh dipakai, itu semuanya ditentukan negara. Karena Anda harus izin ke negara kalau mau meneliti. Dan tentu saja kalau Anda menelitinya pakai analisis kelas tadi ya, petani itu ada kelas-kelasnya, Anda mungkin
Dilarang dong. Bukan hanya nggak akan dapat izin, tapi mungkin Anda udah hilang gitu. Karena memang itu sangat dilarang karena itu bisa mengganggu stabilitas tadi. Logiknya kan, logik rezim Soeharto itu kan konflik itu buruk. Iya. Nah, ini bagi kawan-kawan yang masih percaya bahwa konflik itu buruk juga perlu berpikir ulang ya. Apakah semua konflik itu buruk gitu? Nah, karena justru ya, kalau kita lihat sejarah, seluruh emansipasi ya, orang-orang lemah itu ketika kondisinya menjadi lebih baik itu pasti ada konfliknya gitu. Mereka berjuang berdarah-darah untuk mendapat kondisi yang lebih baik. Jadi konflik tidak selalu negatif itu. Nah, kalau kayak gitu nanti Soeharto nih yang menganggap nggak boleh konflik, nggak boleh itu. Nah, itu larangan kayak gitu membuat di ilmu sosial sekalipun mengalami populisme juga gitu. Karena kemudian wah, nggak boleh nih pakai teori-teori kayak gini. Akhirnya ya udah, petani lawan negara gitu. Kalau di zaman prakapitalistik kan petani lawan bangsawan, lawan raja. Nah, kalau di zaman kapitalisme modern hari ini ya berarti petani lawan negara gitu kira-kira analisisnya. Nah, itu yang kedua ya. Nah, yang ketiga ini nanti diikuti nih, dipakai oleh kalangan kawan-kawan gerakan agraria di zaman Soeharto gitu. Yang biasanya di-drive oleh NGO. Yang mereka sering mengkampanyekan petani lawan negara atau lawan korporasi. Ya sebenarnya ini bisa dipahami ya, karena memang tadi pertama analisis kelas marxisme dilarang di zaman itu. Sehingga yang paling mudah, yang relate ya dengan situasi saat itu ya ini, petani digusur nih tanahnya untuk pembangunan misalnya. Petani digusur oleh korporasi nih, karena konsesi dari negara dan lain sebagainya. Itu yang membuat, ini berarti petani satu sisi lawan negara atau lawan korporasi gitu. Jadi petani lawan penguasa, petani lawan korporasi, petani lawan negara. Petaninya dianggap satu kesatuan yang homogen tadi. Nah, ini penggunaan istilah kayak gitu di kalangan gerakan agraria, NGO based agrarian itu ya berlanjut sampai hari ini juga. Yang menganggap petani itu sama gitu ya, homogen, berhadapan-hadapan dengan korporasi maupun negara. Nah, yang menarik terakhir ya, Bung Afel, kenapa populer juga? Pasca reformasi itu kan gerakan kiri mulai muncul ya. Mulai kritis lah orang-orang. Ya, karena Soeharto runtuh otomatis kan teori Marxisme juga mulai dikenal orang ya, analisis kelas juga mulai dikenal orang. Nah, tapi kemunculan gerakan kiri ini ternyata juga masih menggunakan kampanye yang sama, yaitu hidup petani gitu. Biasanya disambungkan dengan hidup buruh dan tani gitu, buruh dan petani gitu. Nah, ini juga ikut berkontribusi itu dalam melanggengkan citra tadi ya. Nah, pertanyaannya kenapa kok kaum kiri masih menggunakan kampanye hidup petani itu? Ya, barangkali karena memang ya di kalangan kiri itu kan punya banyak strategi juga ya. Mungkin ada yang masih menggunakan strategi bahwa hari ini itu program yang utama adalah revolusi demokratik gitu ya istilahnya. Bukan revolusi yang sosialis gitu ya. Revolusi demokratik yang artinya kemudian ya membangun front yang populer. Front yang populer ya berarti buruh, tani, rakyat miskin, semuanya yang kira-kira melawan negara, korporasi besar itu, nah itu disatukan jadi satu gitu. Nah, itu yang membuat akhirnya hari ini kampanye hidup petani itu masih begitu dominan ya. Baik. Ini disclaimer dulu ya teman-teman, kita lagi bicara sejarah, makanya kita ngungkit era Soekarno, Land Reform, era Soeharto, Green Revolution. Nah, kalau teman-teman nggak setuju silakan komentar, kita berdiskusi di kolom komentar. Baik lagi Bung, lantas bahayanya apa nih Bung? Kalau kita, teman-teman yang mungkin suka berdemo dan menganggap petani ini homogen, padahal faktanya berbagai macam bentuk mereka. Ini bahayanya apa, Bung? Ya, bahaya yang paling jelas tentu saja mengaburkan relasi eksploitasi di kalangan petani itu sendiri kan. Karena tadi kan ada petani yang punya tanah luas, mempekerjakan orang, yang nasibnya kan 180 derajat dibanding buruh tani yang bekerja untuk dirinya ini. Nah, mengaburkan relasi eksploitasi di satu sisi. Di sisi yang lain tentu saja itu sama saja berarti Anda dalam tanda kutip ya, itu mengkhianati
perjuangannya orang yang paling lemah. Kalau kita lihat tadi kan yang paling lemah siapa? Ini yang buruh-buruh tani ini yang nggak punya tanah, atau petani gurem yang tanahnya terlalu kecil tapi harus menjual tenaganya karena tanah kecilnya itu nggak mencukupi untuk bertahan hidup gitu. Nah ini kan soal yang serius menurut saya ya. Kalau Anda memang misalnya pro pada orang paling lemah, pengen melakukan perubahan, melakukan emansipasi, ya bagaimana dengan orang yang paling lemah di situ, dalam hal ini adalah buruh taninya. Kalau Anda masih pakai hidup petani, karena petani ini tadi ada petani kapitalis. Nah pertanyaannya kadang, loh petani kapitalis kan udah bukan petani lagi. Mungkin ada yang bilang kayak gitu ya, tapi ya di mana-mana petani itu masih dianggap petani ketika dia mengambil keputusan terhadap apa yang diproduksi, berapa banyak, ya. Dan petani kapitalis tentu saja mengambil keputusan itu. Iya. Nah, tinggal yang menjalankan adalah para buruh-buruhnya. Wah, aku ingin nanam padi, pakai pupuk ini, pakai pestisida ini, pakai benih ini. Nah, yang menjalankan buruhnya. Nah, disitulah mereka juga sebenarnya petani. Cuman memang petaninya ini beda. Ini adalah petani majikan nih, petani kapitalis nih yang bisa mempekerjakan orang sepanjang tahun, bisa mendapatkan hasil yang luar biasa besar, dan bisa menggunakan hasilnya itu untuk akumulasi, membeli alat-alat produksi yang substansial, beli traktor, beli tanah, bahkan bisa buka toko bangunan dan lain sebagainya itu tadi. Jadi ini bahayanya mengaburkan eksploitasi dan otomatis berarti ya mengabaikan nasib pihak-pihak paling lemah di pertanian, dalam hal ini buruh tani tadi. Padahal kan nasibnya jelas jomplang antara petani kapitalis dan petani buruh tani gitu kan. Ya. Lalu gimana Bung? Ini terakhir mungkin ya sebelum kita menutup episode ini. Solusinya apa Bung? Atau lebih tepatnya kampanyenya seperti apa kalau gitu? Oke, nah ini pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan juga ya. Terus analisis seperti ini kira-kira implikasinya apa? Ya tadi sebenarnya kalau kita paham bahwa ada relasi eksploitasi, ya sebenarnya opsinya, pilihannya ada di Anda. Kalau sudah diberitahu fakta bahwa ada diferensiasi kelas kayak gitu, ada petani yang kapitalis, ada petani yang PCP atau marhen, ada petani yang semi proletar atau petani pekerja kayak gitu, dan yang paling lemah itu siapa? Dalam hal ini tentu saja yang paling lemah kan yang paling diatur-atur, disuruh kerja dan diberi upah yang seadanya itu adalah para petani gurem dan buruh tani itu. Ya ini opsinya ada di Anda. Apakah Anda ingin tetap membela petani secara keseluruhan, yang itu impact-nya tadi ya, berarti mengabaikan relasi eksploitasi terhadap si buruh tani paling lemah ini, atau Anda sekarang mulai mengadopsi pandangan yang kalau ingin konsisten membela yang paling lemah, berarti ya sekarang bukan lagi hidup petani gitu, tapi hidup buruh tani ya. Jadi buruh tani. Jadi ini adalah petani yang buruh, bukan petani yang majikan gitu. Oke. Hidup buruh tani. Dan ketika kita bilang hidup buruh tani, otomatis sebenarnya sama dengan hidup buruh di tempat-tempat yang lain. Jadi ini sebenarnya hidup buruh tani berarti sama aja dengan bilang hidup buruh sedunia gitu, karena buruh tani hanyalah salah satu buruh yang hanya menjual tenaga. Yang menjual tenaganya. Di sektor lain ada buruh pabrik, ada buruh bangunan, ada buruh-buruh yang lain. Nah, tapi kalau kita memang konsisten ingin membela yang paling lemah kayak gitu, ya berarti kampanyenya bukan lagi soal hidup petani, tapi hidup buruh tani dan hidup buruh gitu. Dunia. Ya. Baik, teman-teman. Begitu dulu untuk episode kali ini ya, Bung. Kita sudah bicara soal pertanian dari peasant to farmer yang saat ini masih belum ada kosakata yang lebih tepat ya di Indonesia. Nah, kita juga sudah bicara soal bagaimana perkembangan sejarahnya, asal usulnya gimana sih di Indonesia gitu, sampai akhirnya ternyata sudah tidak lagi sama, petani itu sudah tidak lagi homogen dan terdiferensiasi macam-macam kelas seperti yang Bung MH jelaskan. Oke teman-teman, begitu dulu. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa.